Good morning, students. How are you today? I'm fine too, thank you. Anak-anak, hari ini belajar kembali bersama Ustazah Alinda. Sebelum Ustazah mulai, siapkan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari materi tentang alat pernafasan pada manusia. Masih ingat kan urutan alat pernafasan pada manusia? Ustazah punya cara mudah untuk memahami urutan alat pernafasan manusia, yaitu dengan nyanyian. Dengarkan ya. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, mudah kan? Yuk kita ulang bersama-sama. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, itu tadi urutan alat pernafasan pada manusia. Sekarang kita akan belajar tentang penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, emfisema. Yang kedua, asma. Yang ketiga, kanker paru-paru. Yang keempat, TBC. Yang kelima, bronkitis. Yang keenam, influenza atau flu. Yang pertama, emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua adalah asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Yang ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah sel kanker yang terbentuk di paru-paru. Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, tuberkulosis atau biasa kita sebut TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika dibiarkan, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Yang kelima, bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Selanjutnya adalah influenza atau flu. Flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Agar tidak mudah terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernafasan, kita harus membiasakan hidup sehat. Salah satunya dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Beberapa tarian menggunakan properti tari sebagai pelengkap tarian. Apa saja properti yang digunakan?
Yuk kita amati bersama-sama beberapa tarian berikut. Yang pertama ada tari piring. Properti yang digunakan adalah piring. Yang kedua ada tari serimpi. Properti yang digunakan adalah selendang. Selanjutnya tari remo. Tari remo menggunakan properti selendang. Tari kipas. Tari kipas menggunakan properti kipas. Sebelum melakukan peragaan tari, perlu persiapan terlebih dahulu. Apa saja persiapannya? Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Yang kedua, memilih karya tari. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Yang keempat, memilih properti tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Yang keenam, memilih busana tari. Untuk melakukan kegiatan yang diikuti beberapa orang, kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Sekarang amati gambar ini ya. Ini adalah gambar Edo dan teman-temannya sedang melakukan musyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo dan Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa sih yang dimaksud musyawarah itu? Musyawarah adalah membicarakan dan menyelesaikan suatu persoalan atau masalah secara bersama-sama dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Nilai-nilai yang mendasar pada musyawarah. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Yang keempat adalah nilai jiwa besar dan lapang dada serta penuh tanggung jawab. Dalam bermusyawarah, kita harus memiliki sikap-sikap berikut ini. Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, tidak mencela pendapat orang lain. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai di sini dulu ya. Don't forget to pray on time. Don't forget to read a Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard and careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.